Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai hari ini kita bisa hadir, memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab itu saya ngajak Bapak Ibu pada hari ini kita bawa hati kita mau agungkan namanya. Kita percaya Dia layak dipuja, disembah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini, satu kemurahan dan satu anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami hari ini Bapa, mau meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mau menyembah-Mu lebih dari segalanya. Ini hati kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala suku, segala bangsa, segala bahasa datang untuk memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarlah semua katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi kita katakan layak, layaklah Tuhan, layak dipuji. Amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sembah Tuhan, oh, muliakan namanya. Bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Raja mulia, sembah Raja yang agung. Layakkan Dia untuk dipuja. Layakkan Dia untuk diagung selamanya. Yesus Tuhan, panggil namanya Yesus. Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang baik selamanya. sana
sing Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi sing Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bila namanya saja yang diagungkan untuk selama-lamanya. Bila kita selalu memuji semesta, memuji cakrawala karena keajaiban Tuhan buat hidup kita. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama dan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya yang di rumah bisa tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Dia pelukis cakrawala. Great is our God. Woo! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari satu suara katakan, pemilik kehidupan, kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God.
mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bawa hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita buat kehidupan kami Tuhan. Dan apapun firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan menjadi rema buat kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, berlimpah atas kasih-Mu Bapa, rahmat-Mu, cinta-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kau melihat hati kami yang datang untuk memuji-Mu, datang untuk memuliakan nama-Mu, datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami percaya Bapa, kami sungguh-sungguh bawa hati kami untuk memuji-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa yang membutuhkan Tuhan. Layakkan kami Bapa, layakkan kami selalu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bawa Bapa gereja kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa juga Bapa pendeta, full timer Bapa. Bila Bapa menjadi satu visi-Mu, misi-Mu bergereja kami Bapa. Meninggikan nama-Mu di kota ini Bapa. Berkati juga kota ini Tuhan. Kami bawa kota ini di hadapan-Mu Bapa. Limpahkan berkat-Mu Bapa, kasih-Mu buat kota ini Tuhan. Bila hujan pertobatan-Mu Tuhan turun atas kota kami ini Bapa. Sehingga Bapa kami bisa merasakan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu buat kota kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga siapkan hati kami Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi rema buat kami, tertanam di hati kami Bapa. Dan kami bisa membawa Bapa firman-Mu sebagai jalan kehidupan kami untuk kami terus meninggikan Engkau, terus memuji Engkau dan terus memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Bapa hari ini Bapa, nama-Mu yang layak ditinggikan dan nama-Mu layak saja yang diagungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk saya boleh melayani di tempat ini melalui ibadah secara online. Saya percaya ini semua tidak pernah mengurangi hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan. Walaupun kami ibadah secara online, kami percaya Tuhan tidak pernah bisa mengurangi hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sanggup menjamah kami melalui Tuhan ibadah secara online ini Tuhan, karena Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kami mendengar, celikan telinga kami Tuhan, celikan mata kami supaya hati kami juga terbuka, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu kami diubahkan, dikuatkan, disegarkan, bahkan ditegur, diingatkan Tuhan untuk kami boleh hidup jauh lebih baik lagi. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua hikmat Tuhan yang kami perlukan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bawakan satu tema yang berjudul tentang ibadah yang murni. Nah, mari kita baca di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak orang ketika berbicara tentang ibadah, mereka itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya perbuatan. Nah, seringkali orang boleh bicara tentang ibadah itu bicara tentang perbuatan. Nah, ketika kita bicara tentang perbuatan, akhirnya kita lebih mengemas tata cara ibadah, mengemas segala sesuatu. Itu tidak salah Bapak Ibu, itu semua hal yang baik dan harus dilakukan. Karena ketika kita melakukan itu semua, artinya kita sedang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan 27 ini, jika kita mengamati di situ ada kata ibadah yang murni.
Nah, ibadah dalam bahasa Yunani itu ada dua, lateria dan eusebia. Bicara tentang lateria itu bicara tentang penyembahan, ibadah yang sifatnya menyembah Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, itu bicara tentang lateria. Tapi ketika bicara tentang eusebia adalah bicara bagaimana ibadah itu mengubahkan di dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Makanya saya seringkali merenungkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi mereka memungkiri arti daripada ibadah itu sendiri. Artinya ketika Paulus menyampaikan kepada Timotius, engkau beribadah tapi kehidupanmu tidak berubah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang hari ini sedang menyaksikan ibadah secara online, apakah ibadah itu mengubahkan setiap kehidupan kita atau tidak? Atau ibadah itu kita hanya sekedar karena kita orang Kristen lalu kita harus beribadah dan akhirnya kita terjebak dan kita hanya mementingkan apa yang di luar tapi tidak apa yang di dalam. Maka dari itu, ketika kita bicara tentang Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27 ini, ketika bicara tentang ibadah yang murni, murni itu apa sih? Murni itu bicara tentang sesuatu yang bersih. Pengertian secara etisnya, istilahnya berarti bebas dari hasrat yang rusak. Artinya tidak tercemar. Ketika kita bicara tentang ibadah yang murni, artinya kita bersih, tidak tercemar, bebas dari motivasi yang rusak, bahkan bebas dari dosa rasa bersalah. Seringkali ketika kita bicara tentang ibadah yang murni, orang datang sama Tuhan, tapi nyembah Tuhan itu sepertinya, saya ini, seperti ini, seperti itu. Seringkali kita memiliki rasa bersalah yang luar biasa. Nah, ibadah yang murni itu tidak seperti itu. Kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segala sesuatu yang ada di hadapan Tuhan tanpa pakai topeng. Tuhan, ini keberadaanku di hadapan-Mu. Ini aku Tuhan, aku datang menyembah Tuhan. Aku datang memuliakan Tuhan karena aku tahu Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan Tuhan. Tulus, asli, murni, tanpa direkayasa. Ketika kita bicara tentang ibadah yang murni, ibadah yang sungguh-sungguh mempraktekkan sesuatu, atau mau saya katakan lebih sederhana, mempraktikkan ibadah yang murni adalah menjalankan disiplin rohani dari motivasi yang benar. Seringkali orang datang ke ibadah, kenapa kamu ibadah? Bukan hanya sekedar jawabannya menurut saya hal yang sederhana. Orang seringkali bilang gini, kenapa kamu ibadah? Karena saya orang Kristen. Gak enak sama teman. Kalau saya gak ibadah, saya rasanya seperti apa? Seringkali datang kepada Tuhan bukan karena satu kerinduan. Hari ini kita bisa melihat di dalam era-era pandemi hari ini, di zaman pandemi hari ini, motivasi kita ini terlihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seringkali ketika kita datang di dalam satu ibadah, apalagi secara online, kita sungguh-sungguh atau tidak yang bisa menentukan atau yang bisa tahu kita sungguh-sungguh atau tidak itu diri kita sendiri dan Tuhan. Apakah ibadah kita hari ini Tuhan tulus? Tuhan, aku sangat rindu sama Tuhan. Aku rindu menyembah Tuhan. Aku rindu Tuhan dapat sesuatu dengan Tuhan. Aku rindu Tuhan pagi hari ini ketika aku menyembah Tuhan dalam ibadah. Ibadah itu mengubahkan kehidupanku, bahkan perilaku, sikapku pun berubah. Ibadah yang murni adalah ibadah yang dinanti-nantikan di hari-hari ini. Ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan. Jika kita mengamati, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal pertama ayat 26 sampai 27 tadi, ada 3 kualitas yang Yakobus sedang bicarakan tentang ibadah yang murni. Apa ciri daripada orang yang menjalankan ibadah yang murni? Yang pertama dikatakan gini, kualitas yang pertama, orang yang sungguh-sungguh menjalankan eusebia, ibadah yang murni adalah mampu mengekang lidahnya. Itu akan terlihat, itu akan terpancar dari setiap kehidupan kita.
Orang yang memiliki hati atau ibadah yang murni di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus menyembah Tuhan, ketika ia datang bersujud di bawah kaki Tuhan, maka orang itu ketika keluar dari rumah Tuhan, maka dia mengalami eusebia, perilaku perbuatannya berubah. Artinya apa? Dia mampu mengekang lidahnya. Bukankah ini adalah salah satu daripada buah roh dalam kehidupan kita? Salah satu aspek terbesar, terpenting dalam kehidupan kita, dalam buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, bagaimana kita bisa mengendalikan diri melalui apa? Melalui perkataan kita. Ingat, Yakobus pasal 3 seringkali berkata kepada kita semua, lidah itu kecil tapi dia bisa membakar. Lidah itu rasanya seperti biasa, tapi setiap orang yang mengeluarkan kata-kata, lalu menusuk sampai ke hati yang paling dalam, dan akhirnya orang itu terluka, mengakibatkan hal yang tidak mengenakan. Hari ini saya mau katakan, ketika kita beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan, ketika kita beribadah dengan murni di hadapan Tuhan, Tuhan rindu supaya kita mengalami perubahan itu. Mampu mengekang lidah kita, mampu menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita katakan berasal dari apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang selalu dikatakan di dalam Matius, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan semua yang kita katakan dan lakukan. Artinya gini, ketika kita beribadah, izinkan Roh Kudus mengintervensi setiap kehidupan kita. Ketika Roh Kudus mengintervensi setiap kehidupan kita, dia ada dan tinggal di dalam hidup kita, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun itu selalu membuat orang lain dikuatkan, diteguhkan. Orang lain mengalami sesuatu dengan Tuhan. Makanya pagi hari ini, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Jika kita sungguh-sungguh beribadah, di dalam ibadah yang murni tulus dengan asli di hadapan Tuhan, maka saya percaya perkataan kita pun akan berubah. Ini salah satu aspek yang paling penting, kualitas pertama yang harus dimiliki oleh orang yang menjalankan ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Karena Yakobus berkata, engkau sanggup mengekang lidahmu, engkau sanggup mengekang setiap perkataan yang keluar dari mulutmu. Tuhan selalu ingatkan kepada kita, di dalam mulut kita itu ada kutuk dan berkat. Mana yang sering kali kita katakan? Apakah kita seringkali mengatakan kata-kata berkat buat orang lain? Apakah seringkali dengan perkataan kita menguatkan mereka, meneguhkan mereka, membuat mereka semangat, membuat mereka termotivasi oleh perkataan kita? Atau perkataan kita malah menjatuhkan dan merubuhkan orang lain? Jika kita semua orang-orang yang berkata, saya rajin beribadah, tapi perkataan kita tidak pernah dikekang dan dijaga, hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, mari sama-sama dengan saya kita bertobat bersama-sama. Jangan sampai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akhirnya membuat hati orang lain terluka. Orang seringkali berkata, dia rajin ibadah tapi mulutnya tidak pernah dijaga. Orang seringkali berkata, dia seringkali menyembah Tuhan, wah luar biasa, tapi keluar dari gereja, rumah Tuhan, mulutnya selalu mencaci maki orang lain, mengata-ngatai sesuatu yang tidak baik buat orang lain. Bahkan saya seringkali mendengar ada orang percaya habis ibadah, bukan dia semakin baik, tapi dia malah gosip. Ini hal yang sangat mengerikan. Maka dari itu pagi hari ini mari kita sama-sama renungkan. Apakah arti ibadah itu dalam hidup kita? Apakah ibadah yang murni sudah ada dalam kehidupan kita? Yakobus sudah berkata di dalam Yakobus pasal pertama ini, di ayat yang ke-26 tadi, dikatakan bahwa ibadah, orang yang beribadah kalau tidak mampu mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Sudahkah kita mengekang lidah kita hari ini? Sudahkah kita menyadari bahwa ibadah yang murni, salah satu kualitasnya menghasilkan pengekangan atau pengendalian diri? Yang kedua, menurut Yakobus pasal pertama ayat 26 dan 27,
Ibadah yang murni itu kualitas yang kedua itu mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Jelas sekali di sini dikatakan di dalam ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah bagi Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Seringkali orang berkata, Pak, berarti kalau saya ibadah yang murni, saya harus mulai menjalankan ibadah itu untuk datang ke yatim piatu dan mengunjungi janda-janda. Itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang bagus, itu yang sesuatu yang perlu sekali untuk kita mulai lakukan. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya percaya kalau hari ini kita merenungkan itu dan kita berkata, saya besok akan lakukan itu tidak salah. Tapi di sini ketika saya bicara tentang ibadah yang murni, apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal pertama ayat 27 ini dikatakan bahwa ini bukan bicara tentang janda dan orang-orang yatim piatu saja. Karena saya percaya di dalam perjanjian baru, orang-orang yang seperti mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar miskin. Orang yang benar-benar membutuhkan. Namun di sini saya mau katakan sekali lagi, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan kepada setiap orang percaya adalah bukan masalah yatim piatu dan jandanya, tapi bagaimana ketika kita beribadah, sudahkah kita memperlakukan orang lain dengan baik? Sudahkah kita menolong mereka yang hidup dalam kesusahan, bukan hanya sekedar mereka karena janda dan yatim piatu? Seringkali saya melihat ada banyak orang percaya ketika melihat orang susah, mereka cuma berkata kasihan, tapi tidak melakukan sesuatu. Bahkan yang paling sadis lagi, yang paling jahat lagi adalah ketika mereka melihat orang dalam kesusahan lalu mengolok-olok. Itu bukan ciri orang yang suka beribadah. Ciri orang yang suka beribadah itu dia akan memperlakukan orang lain. Dia tidak memandang status sosial. Dia tidak memandang jabatannya. Dia tidak memandang posisinya. Dia tidak memandang apa yang dia punya. Tapi siapapun yang ada di hadapannya, dia akan perlakukan orang itu dengan baik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang rajin menjalankan ibadah yang murni. Dia adalah orang yang mengerti bahwa ibadah itu mengubah sikap dan perilaku dalam kehidupannya. Maka dari itu dia ketika berjumpa dengan orang, siapapun mereka adanya, mereka sudah punya budaya yang kuat dalam hidupnya, yaitu budayanya shalom ketemu orang itu. Mereka itu kalau ketemu orang tidak lagi hanya sekedar ngelihat, tapi mereka akan berkata, shalom, apa kabar? Apalagi orang itu jika dia kenal. Ada banyak orang percaya ketika mereka beribadah, cari teman pun pilih-pilih. Cari sahabat pun pilih-pilih. Dia nggak mau lagi orang-orang yang, itu miskin, itu bukan golongan kita. Tapi hari ini saya mau katakan gini, orang yang beribadah mampu memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa harus memandang status sosialnya, tanpa harus memandang jabatannya, tanpa harus memandang apa yang dia punya. Oh, kalau dia punya mobil bagus, saya mau berteman dengan dia. Kalau dia punya sesuatu untuk bisa timbal balik buat saya akan berteman. Saya akan perlakukan dia bak putri, bak pangeran dalam hidupnya. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena ibadah yang murni tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Sekali lagi saya mau katakan, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau anak atau anak kecil sekalipun, orang yang beribadah dengan murni, dia akan perlakukan itu dengan penuh hormat, penuh kasih, penuh sanjung, penuh puji di dalam hidupnya. Dia akan ketemu dengan orang itu, dia akan perlakukan sama. Saya teringat dengan satu ayat yang berkata, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seringkali Tuhan tuh selalu mengatakan gini, kalau engkau mengasihi dirimu sendiri, pasti engkau sayang sama sesamamu. Kau akan perlakukan dia dengan baik. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, maka engkau tidak akan pernah mandang muka. Engkau tidak akan pernah memandang mereka dengan pandangan-pandangan yang penuh dengan curiga dan negatif.
Kau akan perlakukan mereka dengan pandangan yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus tidak pernah memandang kita dengan pandangan yang negatif. Dia selalu memperlakukan kita dengan baik. Kalau hari ini kita renungkan hidup kita pernah tidak Tuhan memperlakukan kita tidak baik? Pernah tidak waktu kita berbuat dosa, jatuh dalam dosa, lalu Tuhan berkata kepada kita, aku muak lihat kamu. Lalu Tuhan tidak lagi mengindahkan kita, tidak. Tuhan memandang kita, Tuhan masih melihat kita. Bahkan saya percaya Tuhan masih memperlakukan kita itu dengan baik. Karena apa? Karena dasarnya karena kasih kepada kita. Orang yang bisa memperlakukan orang lain dengan baik karena dasarnya satu, kasih. Dia mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Sudahkah kita hari ini menjalankan ibadah yang murni? Sudahkah kita hari ini mengerti bahwa konsep dari sebuah kasih adalah perlakukanlah orang lain dengan baik? Seringkali kita meminta kepada orang lain untuk memperlakukan kita dengan baik. Seringkali kita meminta kepada orang lain untuk menghargai kita dengan baik. Tapi kita sendiri lupa bahwa kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Kita lupa bahwa kita harus juga menghargai mereka dengan baik. Hari ini Tuhan mengajar kita melalui Yakobus pasal pertama ayat 26 dan 27. Ibadah yang murni adalah ketika kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda. Artinya apa? Kita memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Sekalipun mereka mungkin tidak akan pernah menguntungkan buat kita. Tapi saya mau katakan, ketika kita menjalankan ibadah, maka kasih itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bicara tentang ibadah yang murni, 3 kualitas ibadah yang murni. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kualitas pertama orang yang menjalankan ibadah yang murni adalah mampu mengendalikan perkataannya atau lidahnya. Yang kedua, orang yang menjalankan ibadah yang murni adalah mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Dan yang ketiga adalah orang yang menjalankan ibadah yang murni, ciri daripada kualitas yang ketiga adalah dia mampu menjaga hidup kudus. Artinya di sini saya mau katakan tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 27 tadi jelas sekali, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mungkin sebagian dari kita berpikir, apa itu tidak dicemarkan oleh dunia? Dalam bahasa Yunani dari kata tidak dicemarkan oleh dunia itu adalah aspilos. Aspilos itu bicara tentang apa? Bebas dari kecaman atau tidak bercela. Ketika kita bicara tentang aspilos, seringkali kan ada banyak orang Kristen yang dikecam. Seringkali ada banyak orang percaya yang rajin ibadah lalu dikecam oleh orang lain. Kenapa? Karena hidupnya sudah dicemarkan oleh dunia. Mungkin salah satu yang paling mudah buat kita adalah ketika hidupnya mengejar pengejaran suap, ya kan? Lalu dia ngikuti sistem dunia, orang bohong dia ikut bohong juga, gitu kan? Orang nipu dia ikut nipu dia juga. Akhirnya orang mengecam dia. Orang mengecam karena apa? Dia tidak tidak jauh beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tata cara hidupnya, sistem dunia dia pakai juga. Kalau dagangnya nggak benar. Kalau usahanya nggak benar. Iya kan, seringkali orang tipu sana tipu sini, jualan juga nggak jujur. Ini kan orang yang aspilos. Saya mau katakan bahwa dia menjalankan ibadah, namun dia mendapat kecaman. Karena dia sudah tercemar oleh dunia ini, sistem dunia ini. Maka dari itu hari ini saya mau mengajak kita semua, mari supaya kita tidak mengalami aspilos. Artinya tidak bercela, tidak ada kecaman, bebas dari kecaman, bebas dari segala tuduhan-tuduhan. Karena apa? Hidup kita benar tidak tercemar oleh dunia ini. Bayangkan ada banyak orang percaya yang beribadah namun hidupnya sama, tercemar, tidak bisa menjaga itu semua. Akhirnya orang gak percaya, ngapain ibadah? Toh juga mereka gak berubah. Ngapain ibadah? Toh mereka juga sama seperti kita. Mending kita udah tahu jelas gak ibadah juga. Karena apa? Karena kita tahu kita gak pernah ibadah.
Artinya apa? Orang itu ngerti bahwa ibadah itu mampu mengubah segala aspek kehidupan kita. Bayangkan gini, kalau orang beribadah tapi aspek kehidupannya tidak berubah. Maka dari itu Tuhan rindu supaya kita diharapkan untuk apa? Menjalani kehidupan yang tidak bercela dan terpisah dari sistem dunia yang mengacu kepada cara berpikir dan berperilaku yang bertentangan dengan cara Tuhan. Kita yang sudah mengalami kelahiran baru seharusnya menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia ini. Artinya bagaimana kita tetap benar, tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap menjaga diri dengan baik, dan akhirnya kita menjadi orang percaya yang bebas dari kecaman, tidak bercela, dan orang melihat. Dan inilah yang dikatakan Matius pasal 5 ayat 16. Ya kan? Sehingga mereka melihat perbuatanmu, dan akhirnya mereka memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kenapa? Karena kita memiliki kualitas yang ketiga ini. Kualitas daripada ibadah yang murni, yaitu mampu menjaga kekudusan. Hidup tidak tercemar oleh sistem dunia. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Ia yang menguduskan kita. Tugas kita cuma satu, setuju dengan Tuhan, sepakat menjalankan firman-Nya. Maka dari itu kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh beribadah secara murni di hadapan Tuhan, maka 3 kualitas ini akan kita miliki dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kita memiliki ibadah kualitas ini, maka seperti yang Yakobus katakan tadi, ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak ada kualitas tadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika pengalaman keagamaan kita tidak menyertakan 3 kualitas tadi. Yang pertama, mampu mengekang lidah kita. Yang kedua, bicara tentang mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Yang ketiga, bicara tentang mampu hidup kudus, tidak dicemarkan oleh dunia. Saya percaya itulah ibadah yang murni. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ibadah kita tidak lagi menjadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26 jelas sekali kata sia-sia di situ. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu bicara tentang mataios. Mataios itu artinya tanpa kuasa, tanpa kebenaran, tanpa kesuksesan, tanpa hasil. Atau mungkin lebih sederhananya, tidak berguna tanpa tujuan. Jadi ibadah yang sia-sia itu kenapa ada banyak orang yang gak ada kuasa? Karena ibadahnya sia-sia. Kenapa ada banyak orang tidak hidup dalam kebenaran? Karena ibadahnya sia-sia. Kenapa orang gak ngalami mungkin keberhasilan dengan luar biasa dan segala macam? Karena ketika ibadah tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ingat janji Tuhan, ibadah itu mengandung arti dan makna. Ya kan? Itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita beribadah dengan murni, saya percaya hidup kita akan berguna. Kita akan memiliki tujuan yang jelas dalam Tuhan. Jangan biarkan ibadah itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengerti tentang ibadah, bahwa kami harus menjalankannya dengan baik. Sehingga hidup kami berubah Tuhan. Kami boleh mengekang lidah kami, mampu memperlakukan orang lain dengan baik, mampu menjaga kekudusan dan tidak tercemar oleh dosa. Sehingga ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Ibadah kami tidak lagi menjadi mataios, atau kami tidak lagi menjadi aspilos, tercemar. Ibadah kami penuh dengan kecaman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, sehingga orang akan melihat bahwa kami ada dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh memperlakukan orang lain dengan baik ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, yang melihat dan menyaksikan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus berbicara buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.